topik kita hari ini. Ya, kita akan belajar connect your device to the internet. Jadi kita akan belajar bagaimana mengirim dan menerima message, mengkonekin light kita ke MQTT broker, lalu connect device to the internet. Pertama, sebelum kita memulai, kita coba dulu nyalakan counterfeit. Jadi perhatikan, ini test.py ya, saya hapus dulu. Ini test.python yang dulu kita sempat bikin. Ada GrooveLED sama GrooveLight sensor. Jadi intinya adalah pertama di terminal, kalau di sebelah kiri belum ada virtual environment, kalian harus tambah terminal sampai muncul virtual environment-nya. Jadi yang tanpa virtual environment nggak bisa dipakai. Kita pakai yang ada belakangnya titik VENV. Kalau sudah jalan, kita ketik counterfeit. Kalau counterfeit-nya sudah jalan, kita buka browser 127.001 portnya 5000. Pastikan counterfeit-nya bisa jalan, meskipun sekarang masih disconnected gitu ya. Saya mulai dari awal aja, yang ini dulu. Kalau mau yang lebih awal lagi, time-nya nggak ada. Jadi from counterfeit connection, import counterfeit connection, lalu counterfeit connection titik init 127.001 port 5000. Setelah itu kalian run. Setelah di run, dia cuma jalan sekali, pastikan counterfeit-nya connected. Itu dulu. Coba. Kalau bisa, sekarang kita tambahkan satu sensor, yaitu sensor light sensor. Light sensor unitnya pinnya 0, add. Nah, jadi ada light sensor 1, kemudian aktuatornya LED aja, pinnya nomor 1. Jadi ada light sensor di pin 0, kemudian LED di pin 1. Itu dulu. Oke, color LED-nya boleh dipilih, ini bebas nih. Coba pilih LED warna hijau. Oke, warnanya hijau. Oke, jadi menambah sensor di counterfeit. Setelah itu kita kembali ke sini, kemudian ya pertama kali harus ada import time, karena nanti di paling bawah kita ada while true, selalu ada time titik sleep 1 detik. Ini adalah struktur standar dari program untuk IoT di Raspberry. Oke, sudah. Setelah itu kita akan mengaktifkan light sensornya. Jadi from counterfeit Sims Groove titik GrooveLight sensor. Nah ini import GrooveLight sensor. Jadi kita ambil GrooveLight sensor dari paketnya counterfeit from counterfeit Sims connection titik Sims connection Sims Groove titik Groove LED import GrooveLight. Nah, jadi sekarang kita mengambil dua device, GrooveLight sensor dan Groove LED. Kalau sudah, sekarang kita bikin dua variabel. Yang pertama adalah LED, light dulu ya, light sensor sama dengan GrooveLight sensor. Pinnya ke berapa? Pinnya ke 0. Yang satu lagi adalah LED sama dengan GrooveLight, pinnya ke 1. Ya, jadi light sensor pin 0, LED pin 1. Oke? Sudah semua? Kalau sudah, dalam while true itu kita ambil nilainya. Light sama dengan light sensor titik light. Nah, kemarin kan kita ada if ya. If light, kalau kemarin itu semakin gelap dia semakin besar. Kalau di counterfeit semakin gelap dia semakin kecil. Jadi harusnya if light kurang dari katakanlah 500 gitu ya. Maka LED titik on. Else LED titik off. Oke, strukturnya begini. Silakan dibuat, lalu coba di running. Nah, kalau running kan dia jalan nih, tapi kok udah berubah Pak? Ya, ini karena dia 0. Ini kita random, nanti dia akan mati nyala sesuai dengan angkanya. Kita bisa lihat nih, harus ada print light intensity dengan light. Oke, aduh random. Nah, udah random kok nyala terus ya. Pin 1, pin 0. Oh, ini LED off. Oke, nanti dia akan mati nyala gitu ya. Ini dulu, yang sederhana dulu aja. Ini yang kemarin kita buat menggunakan Raspberry Pi. Sekarang kita buat menggunakan virtual device. Oke, sekarang kita masuk ke topiknya. Oke,
Jadi connect your device to the internet. Bagaimana menghubungkan perangkat kita ke internet. Jadi kalau perangkat yang lain kan kayak misalnya kita punya handphone gitu ya. Perangkat yang dikirimkan adalah berupa data-data, misalnya chatting tuh. Yang dikirimkan ke internet, yang ke cloud adalah data-data percakapan. Kalau IoT, data apa sih yang dikirimkan? Jadi IoT device itu mengirimkan informasi yang namanya telemetri. Jadi yang dikirimkan adalah telemetri. Kemudian dari cloud platform itu mengirimkan message ke IoT device namanya comment. Telemetri itu adalah angka yang menunjukkan status atau kondisi dari sensor. Itu telemetri namanya. Jadi IoT device typically connect to a single cloud IoT service using a standard communication protocol. Jadi dia bukan mengirim berupa HTTP PostGet, beda. That service then connect to the rest of your IoT apps. Jadi cloud platform ini ada namanya IoT service. Dia akan menghubungkan web, mobile, analytic report, AI, ini semuanya di sini. Jadi IoT device itu tahunya ngirim ke cloud platform namanya IoT service. Kalau di Azure namanya IoT Hub. Jadi kita tinggal kirim aja ke IoT Hub, nanti IoT Hub data itu diolah di sana. Jadi seperti yang saya sebut tadi, yang dikirim dari IoT device ke cloud itu namanya telemetri. Jadi IoT device send sensor data to the cloud, namanya telemetri. Cloud send request for action, itu namanya comment. Nah, mari kita explore bagaimana cara metode pengiriman datanya. Ada communication protocols, ada namanya message queuing telemetry transport atau MQTT. Kemudian telemetri itu apa, comments itu apa. Nah, ini adalah gambaran singkatnya gitu ya. Telemetri itu jadi perangkat ini mengirimkan telemetri. Pada saat dia mengirimkan telemetri, maka istilahnya itu disebut publish. IoT ini mempublish data ke broker. Pada waktu dia menerima komen itu namanya subscribe. Jadi yang aktif itu selalu adalah perangkatnya. Perangkat mempublish data. Pada waktu data mau dikirimkan bukan cloud yang mengirimkan data, tapi perangkat yang subscribe ke cloud. Jadi ada update di cloud, device dapat. Jadi istilahnya subscribe. Jadi cloud itu pada prinsipnya pasif. Jadi dia mempublish telemetri, dia mensubscribe ke comments. Nah, broker ini adalah penghubung antara IoT dengan cloud providernya. Jadi paradigma yang populer itu biasanya pub sub, publish subscribe. Jadi itu istilah untuk pengiriman data di IoT. Nah, communication protokolnya apa? Pertama kita belajar dulu communication protokolnya. Apakah dia pakai HTTP, apakah dia pakai FTP, dan lain sebagainya. Ternyata dia pakai satu protokol yang namanya MQTT. Jadi MQTT ini adalah satu protokol yang digunakan untuk mengirimkan data telemetri. Jadi data telemetri nanti akan dikirimkan dalam bentuk format XML. Nah, XML ini kan format XML itu apa? Format XML itu maksudnya ada parent-nya, ada child-nya, ada datanya. Nah, dia tidak selalu dalam bentuk XML, bisa saja dalam bentuk JSON. Karena JSON itu juga sebenarnya represent dari XML. I store or forward message by topic between producer and consumers. Jadi nanti ada istilah topik. Topik ini adalah sebuah judul dari field. Jadi kalau kita baca XML itu kan ada namanya ini field _2 value. Nah, field ini namanya topik. Other communication selain MQTT apakah ada? Ada. Bisa pakai namanya AMQP, Advanced Messaging Queuing Protocol. Bisa pakai HTTP, bisa pakai HTTPS. Tapi yang paling banyak digunakan adalah MQTT. Kenapa? Karena MQTT ini dia tidak membutuhkan data yang besar. Data yang dibutuhkan sangat kecil sekali. Nah, sekarang kita lihat Message Queuing Telemetry Transport, MQTT. MQTT adalah single broker, multiple client, name topic. Jadi MQTT ini sifatnya brokernya satu. Kita bisa mengirimkan banyak topik. Topik itu apa? Misalnya sensor 1, sensor 2, sensor 3, itu masing-masing topiknya beda-beda. Kemudian multiple client, kliennya bisa banyak. Jadi satu broker bisa punya banyak klien, masing-masing klien bisa punya banyak topik. Sensor suhu 1, suhu 2, suhu 3. Misalnya light sensor 1, light sensor 2, light sensor 3, itu bisa banyak. Topiknya beda-beda nanti. IoT device publish sensor, single broker, cloud subscribe to topic or telemetry if notified of new telemetry event. Message routed by topic, not by target endpoint. Nah, jadi sistemnya telemetri itu adalah dia mengirimkan telemetri, gitu ya. Kemudian cloud ini
subscribe ke sebuah, dia menyediakan telemetri, dia subscribe gitu ya. Jadi waktu dikirim dia nyimpen, kemudian waktu subscribe itu dia muncul aja di situ. Kayak bikin orang kalau subscribe ini biasanya kita pakai, kalau Anda terbiasa dengan di blog itu namanya feed. Jadi kalau kita subscribe ke feed gitu ya, ada yang ngetik artikel baru, nanti kita dapat notifikasi. Nah itu namanya kita subscribe. Jadi begitu ada yang baru kita dapat. Pada waktu koneksi putus bagaimana ya? Koneksi putus kita nggak dapat, datanya hilang. Bukan data hilang, datanya masih di sana. Jadi waktu koneksi putus, begitu kita subscribe bisa jadi kita dapat banyak data nanti. Yang putus-putus tadi itu kita tetap bisa ambil. Communicates over TCP/IP. Nah, do your research. Can this scale? Let's assume you have a lot of IoT device. How do you make sure your MQTT broker can handle all messages? Bagaimana caranya kita memastikan bahwa kita punya banyak perangkat nih? Bagaimana caranya kita memastikan bahwa MQTT broker ini tetap bisa menerima? Kalau subscribe lebih gampang gitu ya, tapi kalau dia publish lebih gampang karena pasti diterima. Pertanyaannya waktu dia subscribe ini, bagaimana caranya supaya pada waktu dia subscribe diambil, yang lain masih bisa ngambil. Oke, sekarang mari kita belajar bagaimana kita connect ke MQTT broker. Jadi kita punya nightlight. Jadi ini nightlight ini jadi satu perangkat ceritanya nih. Ya ini sensornya di sini, lampunya di sini. Jadi lampu ini kan sebenarnya membaca sensor. Baca sensor dia ngirimkan ke telemetri. Lalu telemetri akan ngitung. Oh lebih kecil, lebih besar gitu ya. Setelah itu dia akan ada komen. Jadi yang control LED ini dia akan subscribe ke komen. Kemudian dia akan menyalakan atau mematikan lampu. Itu adalah stepnya. Jadi yang tadinya di sini kalian bisa lakukan ini. Nanti pada waktu kita belajar tentang telemetri, maka pada waktu dia membaca ini gini ya. Ini di telemetri nih. Maka di sini ada proses publish hasil bacaan. Ya setelah itu maka dia akan subscribe komen. Jadi nanti if-nya ini bukan lagi if light. Kalau komennya bilang apa? Ya kalau komennya turn on misalnya ya, atau saya buat gini aja. Kalau turn on maka LED on. Kalau turn on false berarti LED off. Dapatnya dari mana? Dari komen ini. Jadi komen ini nanti ada perintah turn on sama dengan true or false. Kita dapat nanti. Jadi kita tidak lagi. Jadi kalkulasinya tidak terjadi di device kita, tapi terjadi di cloud. Itu idenya. Nah itu idenya. Connect your IoT nightlight to the internet, enable it to be remote control. Open source public MQTT broker you can use for quick tests, not secure. What scenario requires sensor data evaluation from multiple sensor before actuator command is sent? Jadi sekarang kita akan belajar satu-satu. Jadi ada publish, ada subscribe. Kita belajar publish dulu nih. Ya, deeper dive into MQTT. MQTT topik itu bisa punya hierarki. Contohnya telemetri nih. Telemetri bintang itu berarti semua telemetri. Telemetri humidity berarti saya mau ngambil data humidity saja. Telemetri temperatur saya ngambil data temperatur saja. Kalau saya punya dua sensor humidity berarti humidity 1, humidity 2. Itu saya kirimkan ke dalam dua telemetri yang berbeda. Ya, jadi dia bentuknya seperti parent and child nanti. Kalau saya mau ngambil semua telemetri gimana? Kasih slash bintang. Oke, kemudian dia ada tiga hal yang perlu kita pelajari. Jadi message QoS itu determines delivery guarantee. Jadi ada tiga hal yang memastikan bahwa kita itu akan mengirimkan dan menerima pesan itu. Yang pertama at most once. Jadi kita cuma menerima satu. Jadi kalau misalnya kita menerima telemetri banyak 10, yang diambil cuma satu aja. Yang kedua at least once. Paling tidak satu kita ambil. Yang terakhir exactly one. Jadi ada tiga strategi yang bisa kita lakukan. At most once, at least once, sama exactly once. Ini untuk memastikan nih QoS-nya ya, supaya kalau misalnya ada data banyak, data numpuk, resource-nya tidak naik. Karena MQTT ini kan pasti kecil sekali resource-nya, cuma nerima mungkin cuma 8-16 byte. Jadi hitungannya itu sangat kecil sekali. Sehingga nanti pada waktu kita belajar Azure, kita juga dapat limit. Kita dapat limit sekian request atau sekian traffic gitu ya. Itu tidak masalah karena traffic yang datanya itu kecil sekali. Data kecil sekali. Jadi ada tiga strategi, at most once. Jadi paling tidak kita ngambil satu. Atau at least once. Kita ngambil salah satu saja. Yang terakhir exactly one. Jadi kita cuma ngambil satu. Memastikan bahwa delivery ini benar-benar kita ngambil sesuai dengan dibutuhkan. Ada cross check-nya, ada certificate check-nya. Oke, kita kembali lagi ke telemetri tadi. Ini ada 1, 2, 3 gitu ya.
1 and 2 are subtopic. Jadi 1 dan 2 ini humidity, temperature itu adalah namanya subtopic. Publish or subscribe to get only messages from that subset. Jadi ini cuma untuk mengambil data dari sensor tertentu. Kalau yang pertama /bintang itu adalah wildcard. Subscribe to get messages from all subtopic. Jadi dia ngambil semua subtopic. Jadi semua subtopic diambil, ya, baru nanti diolah. Oke, MQTT. Apa sih itu MQTT? MQTT ini adalah protokol untuk pengiriman datanya. MQTT does not actually queue up messages for subscribe clients. Jadi selama dia connect, dia receive all the message. Kalau dia tidak connect, maka kita tidak akan menerima datanya. Maka kita tidak akan menerima datanya. Ada beberapa cara untuk kita bisa ngakalin ini. Retain flag. Set it to ensure last message on topic is safe for late subscribers. Jadi ini tadi sebenarnya jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Cuma kalau subscribernya ada 10, Pak. Ada namanya retain flag. Kalau retain flag ini nyala, maka dia akan menunggu semua subscriber untuk mengambil datanya, baru data subscriber itu hilang. Yaitu ada retain flag. Yang kedua, keep live function. Cek apakah koneksinya masih nyala kalau message-nya itu panjang. Kalau message-nya banyak, komennya panjang, maka ada keep live-nya. Kita terus nge-ping terus ke file-nya. Nah, ini kadang-kadang dipakai di production. Kalau kita sih tidak perlu karena tidak terlalu penting. Data hilang satu tidak masalah. Tapi kalau sudah production, satu data hilang itu bisa berbahaya. Telemetri. Oke, telemetri itu apa sih? Bahasa telemetri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya untuk mengukur dari jarak jauh, ya, tele dan metrik. Tele itu kan jarak jauh, ya, teleskop, ya, telepon itu kan tele, jarak jauh. Metrik itu berarti pengukuran, jadi pengukuran dari jarak jauh. Jadi ini adalah sebuah tindakan untuk mengambil data dari sensor dan mengirimnya ke cloud untuk diproduksi. Ini tugasnya broker. Jadi ada broker yang tugasnya untuk mengambil data dari ini, mengumpulkan data dari sensor lalu dikirimkan ke cloud. Data ini nanti dibuat apa? Bisa disimpan, bisa dianalitik, atau bisa membuat mengambil keputusan. Oke, sekarang waktunya menyalakan AC. Karena tingkat panasnya sudah cukup, ya. Nah, ini contohnya telemetri. Jadi pertama, internet connected thermostat device. Jadi internet menghubungkan thermostat ini. Sensor telemetri publish to the cloud. Sensor telemetri itu dipublish ke cloud. Cloud menganalisa room telemetry, content, and thermostat setting to request action. Jadi dia setelah cloud ini dapat, dia memeriksa setting thermostat berapa. Kemudian dari mobile seperti apa. Kemudian kalender atau weather seperti apa. Saat ini apakah saya sedang berlibur? Apakah cuaca sedang panas? Berdasarkan hal itu semua, maka dia akan mengirimkan sebuah action. Action kemana? Ke heater. Jadi dia nanti langsung akan mengirimkan pop-up action. Look, pada waktu action itu pop-up, maka harus diambil, harus di-subscribe oleh device untuk melakukan sesuatu ke heaternya. Jadi ini ceritanya multiple room sensor connected by Bluetooth atau Wi-Fi. Jadi dia punya banyak opsi untuk menentukan apakah sekarang waktunya menyalakan atau tidak. Contoh lain ini sambungannya. The Internet Connected Thermostat IoT device has temperature sensor in thermostat in remote room A, in remote room B. Aktuatornya ada turn it on, turn it off, increase or decrease setting. Data telemetri apa? Termostat temperatur, misalnya value 18 derajat. Living room temperatur 19 derajat, bedroom temperatur 21 derajat. Nah, nanti dari sini dihitung mau pakai rata-rata kah, mau pakai apa gitu ya. Jadi misalnya, oh ini harus di data terlalu dingin, harus diturunkan, harus dinaikin suhunya. Kalau ini dia termostatnya 18, ini 19, 21. Jadi termostat itu di set di 18. Kalau dia mencapai 18 derajat, nyalakan heater. Nah, karena living room temperaturnya di atas 18, bedroom temperatur di atas 18, maka kan masih cukup hangat. Maka perintahnya adalah tidak menyalakan heater. Paham ya? Pada saat temperatur room turun sampai 17, maka waktunya menyalakan heater supaya naik lagi. Ini soalnya analoginya heater bukan AC. Ya, kalau AC kebalik. Nah, sekarang kita akan coba mengirimkan telemetri dari IoT device kita. Send light level to telemetry topic. Data set encoded as JSON. Follow the appropriate guide for next step. Arduino or single board computer option. Oke, kita send telemetri dulu. Nah, bagaimana caranya kita mempublish telemetri?